Gimana? Perlu dimulai? Iya Pak, bisa. Oke. Ada yang belum bergabung ya temannya? Sudah ya? Ada beberapa yang belum bergabung Pak. Iya, biar nanti bergabungnya menyusul ya. Oke, akan saya mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa perlu saya absen satu persatu? Iya Pak. Halo? Ya Pak. Serah Bapak. Iya. Nah, kalau perlu di absen ya akan saya absen, tapi perlu ini ya. Untuk ini kan, untuk hasil ujian terakhir kan ada pengaruhnya ini sangat ya. Iya perlu. Sangat gimana halo? Iya Pak, Iya Absen Pak, absen memang penting Pak. Iya sudah absen ya. Oke. Yang pertama Sylvia Anggriani, saudari Sylvia Anggriani ada ya? ada Pak, ada. Oh, Ada ya. hadir. Oke. Ada. Terus saudari Andreas Dwi Hermawan. Hadir Pak, ada. Oh, Ada ya. Oke. Ya. Terus yang kedua, saudara Dodi Irawan. Dodi Irawan. Belum bisa bergabung ini ya, Dodi Irawan. Atau menyusul ini bergabungnya. Ahmad Bagus Dwi Putra. Ahmad Bagus Dwi Putra. Nggak hadir ya? masih belum bergabung Pak. Oh iya ya, Ahmad Bagus belum datang ya. Saudari Afifah. Afifah. Izin Pak, izin. Izin Pak. Ya? Izin. Ini. Oh ya, izin. Saudari TK Nur Fakih. Belum bergabung masih Pak. Oh, belum bergabung TK ya. Belum bergabung ya. Saudara Diki Lukmana. Hadir Pak. Hadir, oke. Hadir. Saudari Surastri Hasana. Hadir Pak. Hadir, oke. Hadir. Saudara Agung Prayitno. Hadir Pak, hadir. Hadir ya. Saudari Sofi Putri Iskandar. Hadir Pak, hadir. Oke. Saudari Niken Permatasari. Ada Pak, hadir. 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 Saudari Hilyatud Dian. Ada Pak. Hadir. Saudara Ripal Dwi Octavian. Izin Izin, Pak, Pak. izin. Ripal. Iya, izin Pak. Izin. Ripal Dwi. Oh, hadirnya. Izin itu Pak. Izin. Oh, izin Ripal ya. Iya Pak. Oh, izin ya. Izin ya. Habib Masrur Rahman. Hadir Pak, hadir Pak. Hadir ya.
Saudara Samsid Duha. Samsid Duha. Belum Masih gabung, belum Pak. bergabung, Pak. Ya. Oh, belum bergabung ya. Saudara Salman Kadafi. Bening boy. Hadir Pak, hadir Pak, hadir. Salman Hadir. Kadafi. Hadir, oke. Salman Kadafi. Mafrun nama sebenman. Saudari Eta Agustiana. Hadir, Pak. Hadir. Andi Kusuma Wardana. Andi Kusuma Wardana. Belum bergabung, Pak. Oke, belum bergabung ya. Saudari Rini Indriansah. Rini Indriansah. Hadir, Pak. Rini ya. Hadir. Saudari Fibrianto. Saudari Fibrianto. Hadir Pak, hadir Pak. Hadir. Oke. Saudara Baril Rahmat Hidayat. Hadir Pak, hadir. Hadir. Ya. Hadir Pak. Terus terakhir Saudara Ahmad Fajar Kurniawan. Assalamualaikum, Pak. Hadir, Pak. Ya, halo. Hadir, Pak. Hadir. Sudah bergabung. Belum. Hadir. Hadir. Hari ini yang hadir agak banyak. Iya. Oke, kuliah akan saya mulai ya. Dan sedikit saya akan mengulang kembali masalah anak angkat ya. Pembagian anak luar kawin yang diakui sah ya. Yang mewaris bersama dengan golongan pertama ya. Kemudian anak luar kawin yang diakui sah oleh pewaris semasa hidupnya mewaris bersama dengan ahli waris golongan kedua, golongan ketiga, dan seterusnya. Bagian hak waris anak luar kawin yang diakui sah mewaris bersama dengan golongan keempat. Kita mulai yang pertama. Berapa Pak bagiannya anak luar kawin yang diakui sah jika mewaris bersama dengan golongan pertama? Itu bagiannya adalah sepertiga. Jadi kalau ada anak luar kawin satu orang, semasa hidupnya pewaris diakui secara sah, mewaris bersama dengan ahli waris golongan pertama yang terdiri dari seorang ibu dan menjadi janda beserta dengan 2 orang anak yang sah. Cara menghitungnya, ya, kalau ada anak luar kawin mewaris bersama dengan golongan pertama, itu diandaikan dulu. Berapa orang anak luar kawin yang diakui sah? Kalau satu orang ya. Terus teman warisnya dalam mewaris bersama dengan golongan pertama terdiri dari siapa saja? 2 orang anak kandung yang sah. Bersama dengan seorang ibu ya, yang sudah menjadi janda.
Nah, berarti teman warisnya 3, 4 dengan anak luar kawin yang diakui sah. Jadi hitung dulu haknya berapa haknya, ya. Bersama mewaris dengan teman warisnya. Ada teman warisnya semua kalau dijumlah ada 4 orang, berarti haknya 1/4. Kemudian sebagai anak luar kawin yang dijamin dengan undang-undang berapa bagiannya? Adalah 1/3. Jadi 1/3 dikalikan 1/4 gitu. 1/3 dikalikan 1/4. Berapa itu? 1/12 itu. Kalau anak luar kawinnya 1 orang, kalau anak luar kawinnya 2 orang, hitung dulu jumlah teman warisnya yang mewaris berapa? 5. Anak luar kawin, 2 orang anak luar kawin misalnya, 2 orang mewaris bersama dengan 2 orang anak kandung yang sah, beserta seorang ibu yang melahirkannya, yang sudah menjadi janda. Berarti semua jumlahnya adalah 1/5. Jadi bagiannya anak luar kawin masing-masing adalah 1/5. Berapa bagian yang dijamin oleh undang-undang? 1/3. Jadi masing-masing anak luar kawin itu akan menerima 1/3 kali 1/5, 1/15. Kalau 2 orang anak luar kawin, berapa bagiannya? Dijumlah 2/15. Iya kan? Nah, untuk ahli waris golongan pertama yang terdiri dari 2 orang anak kandung dan beserta ibu kandungnya 3. Berarti sisanya dibagi 1/3. Itu. Jadi kalau mewaris golongan pertama itu tentukan dulu ya, haknya bersama berapa jumlah teman warisnya gitu. Jadi kalau ada anak kandung, anak luar kawinnya 3 orang misalnya, mewaris bersama dengan golongan ahli waris pertama, 3 orang anak luar kawin yang diakui sah, ya, dengan 2 orang anak kandung sah bersama dengan ibu kandungnya yang menjadi janda. Kan berarti dijumlah semua itu, dijumlah semua. Kalau anak luar kawinnya misalnya 3, ya, dijumlah menjadi 6. Berarti masing-masing 1/6. Ini cara menghitungnya. Kalau pembagian waris ada anak luar kawinnya yang diakui sah yang mewaris bersama dengan golongan pertama. Jadi masing-masing 1/6. Berapa haknya yang dijamin oleh undang-undang? 1/3. Masing-masing anak luar kawin akan menerima 1/3 kali 1/6. Berarti 1/18. Kalau 3 orang anak berapa? Berarti 3/18. Sisanya berapa? 1 dikurangi 3/18 menjadi 15/18. Dibagi oleh 3 orang teman warisnya. Siapa? 2 orang anak kandung yang sah beserta ibu kandungnya. Itu. Jadi sisanya 1/3. Kan 3 orang. Ibu kandungnya yang menjadi janda beserta anak kandungnya yang 2 orang. 1/3. Kali sisa harta waris yang telah diberikan kepada anak luar kawin yang diakui sah. Jadi 1/3 kali 15/18 itu. Gitu. Dibagi 3 kan. Sekarang kalian mewaris bersama dengan golongan kedua. Cara menghitungnya beda. Cara menghitungnya beda. Bagaimana cara menghitungnya? Ya, ini. Kalau dan haknya juga berbeda. Jadi kalau anak luar kawinnya, seorang anak luar kawin diakui sah, mewaris bersama dengan golongan kedua. Berapa bagiannya, Pak? Itu. Dan bagaimana cara menghitungnya? Itu.
Jadi bagiannya adalah menurut pasal 863. Pasal 863 itu bagiannya adalah setengah dari warisan. Setengah dari warisan. Setengah dari warisan. Contohnya ini, contohnya. Kalau misalnya ayah dan ibu mempunyai 3 orang anak kandung. Mempunyai 3 orang anak kandung. Atau ayah dan ibu mempunyai 2 anak kandung misalnya. 2 anak kandung. Yang anak kandung pertama sudah kawin, tidak punya anak. Dicerai, tidak punya anak. Tapi selama perkawinannya mempunyai anak luar kawin. 3 orang anak luar kawin. Kemudian anak yang kedua belum kawin. Ya. Anak yang kedua belum kawin. Tidak punya istri. Ya. Masih bujang. Ayah ibu kandungnya masih ada. Dan ketika anak pertama meninggal dunia dengan meninggalkan anak luar 3 orang anak luar kawin yang diakui sah. Yang diakui sah mewaris bersama dengan saudara kandung bapaknya, saudara kandung bapak angkatnya, dengan mbah angkat dan kakek ayah, dengan ayah kandung dari anak pertama, ayah kandung dan ibu kandung dan ayah kandungnya masih hidup, 2 orang. 3 orang dengan saudara kandung dari anak kandungnya yang meninggal dunia. Jadi seorang anak saudara kandung. Ya. Jadi ayah dan ibu punya 2 orang anak kandung. Yang satu sudah kawin tapi tidak punya anak. Ya, tidak punya anak, meninggal dunia. Ini. Dengan meninggalkan 2 orang anak luar kawin yang diakui sah. Mewaris bersama dengan saudara kandungnya, saudara kandung bapaknya, dengan ayah dan ibu kandung dari pewaris itu. Jadi berikan dulu ya anak angkat, bagiannya berapa? Setengah. Ya. Bagiannya setengah. Jadi kalau anak, bukan anak angkat, anak luar kawin yang diakui sah, yang dijamin oleh undang-undang menurut pasal 863, ketika mewaris bersama dengan golongan kedua, ahli waris golongan kedua, maka bagiannya setengah. Jadi setengah ini dibagi berapa jumlah anak angkat, anak luar kawin yang diakui sah, berapa jumlahnya. Kalau 3 orang misalnya, anak angkat, anak luar kawin yang diakui sah, itu akan menerima masing-masing setengah dibagi 3. Masing-masing akan menerima 1/6. Jadi beda cara menghitung. Halo Pak, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak, Ya? saya izin keluar dulu ya Pak, soalnya ada acara keluarga. Oh ya, siapa? Ini siapa namanya? Selfie Pak, Halo? sudah di absen Pak. Oh iya, tidak apa-apa, oke. Selfie izin, iya. Iya Pak, terima kasih Pak, Assalamualaikum. Waalaikumsalam, ya. Terus saya lanjut lagi, contohnya saya ulang ya. Ada 2, seorang ayah dan ibu ya, punya 2 orang anak kandung. 2 orang anak kandung ya. Kemudian yang pertama, anak kandung yang pertama, ya, anak kandung yang pertama itu sudah kawin tapi tidak punya anak, gitu. Sudah kawin tidak punya anak, kemudian dicerai anaknya atau cerai mati ya, atau cerai hidup. Punya anak, 3 orang anak luar kawin ya, yang diakui sah.
Jadi punya anaknya itu karena punya anak luar kawin, pengakunya itu diakui sah. Selama perkawinan belum punya anak. Kemudian meninggal dunia anak yang pertama ini. Anak pertama meninggal dunia. Tinggal saudara kandungnya satu bersama kedua orang tua kandungnya. Ya. Berapa bagian anak? 3 orang anak luar kawin ini. Bagiannya menurut undang-undang yang dijamin ya adalah setengah. Jadi beda. Bagian yang pertama yang saya jelaskan artinya bagian anak luar kawin yang diakui sah yang mewaris bersama dengan ahli waris golongan pertama itu bagian sepertiga. Kalau bagian anak luar kawin yang diakui sah mewaris bersama dengan golongan kedua itu bagiannya setengah. Jadi kalau ada 2 orang anak luar kawin, berikan dulu yang setengah ini. Jadi dibagi 2 anak luar kawin yang diakui sah. Kalau ada 4 ya dibagi 4 setengah. Ada 3 orang anak luar kawin yang diakui sah ya dibagi 3. Nah, sisanya untuk ahli waris golongan kedua. Siapa ahli waris golongan kedua? Tinggal saudara kandungnya, seorang saudara kandung yang mau waris bersama ayah kandungnya dan ibu kandungnya. 3. Berarti sisanya dibagi sepertiga. Jadi setengah diberikan kepada anak luar kawin, diberikan dahulu. Cara menghitungnya beda kan. Tidak menghitung jumlah warisnya untuk menentukan hak yang pertama. Dalam artinya untuk mencari bagian pemecahan bagiannya. Ya. Kalau golongan kedua ya, ada anak luar kawin, itu bagiannya setengah. Saudara bisa dilihat, dicek dalam pasal 863 BW. 863 BW. Bisa dicek. Gitu. Bagian pertama, bagian kedua, ayat 1 dan sebagainya itu bisa dicek. Jadi sisanya untuk ahli waris golongan kedua. Bagiannya adalah setengah. Cara menghitungnya beda dengan pembagian haknya anak luar kawin yang mewaris bersama dengan ahli waris golongan pertama. Beda cara menghitungnya. Kalau yang pertama cara menghitungnya menghitung jumlahnya ahli waris itu. Jumlahnya ahli waris baik termasuk anak luar kawin yang diakui sah. Kalau ada 5 orang teman warisnya sudah termasuk dengan anak luar kawinnya itu. Berarti masing-masing haknya 1/5. Tetapi yang dijamin oleh undang-undang adalah 1/3. Jadi 1/3 kali 1/5. Berarti 1/15. Sisanya untuk ahli waris golongan pertama. Ada berapa orang ahli waris golongan pertama? Kalau ada 4 ya dibagi 4. Nah, tetapi kalau ini untuk golongan kedua, ketika pemecahan waris ada anak luar kawin yang diakui sah mewaris bersama dengan ahli waris golongan kedua, itu bagiannya adalah setengah. Berikan dulu bagiannya setengah. Kalau ada 2 orang anak luar kawin, ya setengah bagi 2. Kalau ada 3 anak luar kawin yang diakui sah mewaris bersama golongan ahli waris kedua, ya tetap setengah. Setengah dibagi berapa jumlahnya anak luar kawin. Sisanya tinggal setengah. Setengah untuk ahli waris golongan kedua. Ayah atau ibu, ayah dan ibu kalau masih hidup bersama saudara pewaris yang meninggal dunia. Gitu. Kemudian kalau mewaris bersama dengan golongan ahli waris yang masuk golongan ahli waris golongan ketiga, berapa bagiannya anak luar kawin ketika ada anak luar kawin yang diakui sah mewaris bersama dengan ahli waris golongan ketiga. Sama, bagiannya adalah setengah. Jadi bagi ada bersama mewaris dengan golongan kedua dan ketiga itu adalah setengah. Berikan dulu haknya anak luar kawin yang diakui sah. Ini setengah. Itu. Untuk ahli waris golongan ketiga. Siapa ahli waris golongan
Garis golongan ketiga, kakek, nenek. Ya. Yang jelas ayah kandung, ibu kandung sudah meninggal dunia. Kakek dari garis ayah maupun dari garis ibu. Nah, sisanya yang setengah ini di-clothing, dibagi dua. Yang setengah bagian ya, untuk ahli waris golongan ayah. Ya. Yang setengah bagian untuk ahli waris golongan ketiga dari garis ibu. Kalau dari garis ibu hanya ada nenek, maka yang seperempat diterima oleh nenek. Yang seperempat lagi diterima dibagi dua, kakek nenek dari garis saya. Jadi saya ulang, kalau anak ada dua orang anak bisa. Kemudian mewaris bersama golongan ahli waris ketiga. Ada kakek, ada nenek, dari nenek saja dari garis. Maka harta warisnya itu sisanya setelah diberikan kepada anak luar kawin setengah di-clothing, seperempat. Clothing dua, setengah dibagi dua, kan seperempat. Seperempat untuk kakek nenek garis ayah, seperempat untuk nenek dari garis ibu. Itu. Jadi cara menghitungnya tidak sama. Pewarisan ketika ada anak luar kawin yang diakui sah dalam pelaksanaan pewarisan untuk ahli waris golongan pertama. Jadi yang jelas, kalau kesimpulannya, haknya bagian ditentukan dulu jumlah ahli warisnya. Artinya ahli waris, anak luar kawin itu dihitung, dianggap ahli waris yang sah. Dua orang ahli waris. Ya, atau dua anak luar kawin yang diakui. Ya. Dua. Kemudian ada berikan dulu bagiannya anak luar kawin yang dijamin oleh undang-undang. Berapa? Sepertiga. Kenapa kok sepertiga? Karena posisinya berada dalam pembagian waris bersama di dalam golongan ahli waris pertama. Jadi sepertiga, ya, sepertiga kali seperlima. Kan jumlah teman warisnya kan 5 orang. Dua orang anak luar kawin yang diakui sah. Kemudian ditambah dengan orang anak kandung yang sah. Ditambah dengan lagi janda atau duda. Janda atau duda yang hidup. Atau janda yang hidup. 5 sudah. Jadi seperti masing-masing anak luar kawin, ya, itu akan menerima sepertiga, seperlima. Gitu. Jadi keduanya berjumlah berapa? Ya, yang diakui akan menerima kalau di jumlah 2/15. Sisanya tinggal 13/15. 13/15 ini orang ahli waris golongan pertama yang masih hidup. 3 orang misalnya, yang dibagi 3 sepertiga. 2 orang anak kandung bersama ibu kandungnya yang menjadi janda. Kan seperti sisa dari harta waris yang telah diberikan kepada, yang sudah diberikan kepada anak luar kawin yang dianggap sah. Kemudian anak luar kawin mewaris bersama dengan golongan kedua dan golongan ketiga adalah setengah. Cara menghitungnya beda. Jadi tanpa menghitung teman waris, berikan dulu yang setengah.
untuk anak luar kawin. Ini dasar hukumnya dalam pasal 863 BW. Gitu. Berikan dulu setengah ya untuk ahli waris untuk anak luar kawin yang diakui sah. Kalau ada dua ya dua orang. Ya. Dua orang kan berarti dua setengah. Tepat masing-masing. Kalau satu ya langsung setengah. Berikan dulu. Sisanya untuk ahli waris golongan kedua. Kalau mewaris bersama dengan golongan ketiga, ya sisanya untuk ahli waris golongan ketiga. Ahli waris golongan kedua terdiri siapa saja, Pak? Ayah kandung, ibu kandung kalau masih ada. Bersama anak kandungnya, saudara dari anak kandung yang meninggal dunia. Jadi kalau ada satu orang dari anak kandung yang meninggal dunia, kan, ya, dua orang anak luar kawin yang sah, maka bagiannya berapa untuk ahli waris golongan kedua? Ya sisanya ya setengah untuk saudara kandung dari anak kandung yang meninggal dunia. Satu. Yang kedua, itu berarti tinggal setengah. Kedua, setengah sisanya tinggal berapa sisanya? Kalau ada anak angkat, anak luar diakui sah oleh anak yang pertama. Karena setelah kawin anak pertama tidak punya anak. Tapi ambil anak luar kawin yang dianggap punya anak luar kawin yang dianggap sah, yang diakui sah. Seorang anak. Kemudian ahli waris golongan kedua berapa orang? Nah, dari anak angkat yang dari anak kandung yang meninggal dunia. Kalau saudara pewaris kandung yang meninggal dunia punya saudara kandung satu bersama dengan ibu kandungnya, maka bagiannya masing-masing adalah sekali sisa dari harta waris yang telah diberikan kepada anak berkawin yang diakui sah. Sisanya berapa? Setengah. Masing-masing adalah kandungnya adalah 1/4. Dan anak berkawin yang diakui sah oleh pewaris semasa hidupnya itu setengah. Gitu. Setengah untuk anak luar kawin. Kalau ada 3 anak luar kawin yang diakui sah, ya setengah dibagi. Sisanya setelah dijumlah baru ahli waris untuk golongan kedua. Demikian pula kalau anak berkawin yang diakui sah mewaris bersama dengan golongan ketiga. Siapa golongan ketiga? Kakek atau nenek, baik dari garis ayah maupun dari garis ibu. Ayah kandungnya dengan ibu kandungnya meninggal dunia. Gitu. Jadi kalau ada anak berkawin yang diakui sah di dalamnya mewaris bersama dengan ketiga, itu bagiannya setengah anak berkawin. Berikan dulu setengah. Sisanya itu dibagi 2 untuk kakek nenek dari garis saya 1/4, yang 1/4-nya lagi untuk kakek atau nenek yang masih hidup atau kakek dan nenek yang hidup dalam garis ibu. Nah, yang 1/4 ini karena sisanya itu setengah di cropping, setengah bagian di cropping ya. Setengah bagiannya berapa? 1/4. 1/4 untuk garis kakek atau nenek yang masih hidup, 1/4 untuk apa? Kakek atau nenek hidup dalam garis ibu. Jadi setengah untuk garis bapak ke atas, setengah bagian untuk garis ibu ke atas. Jadi ingat, kalau anak luar kawin yang diakui sah mewaris bersama dengan golongan kedua dan ketiga, itu bagiannya setengah. Kalau mewaris bersama dengan ahli waris golongan keempat, berapa bagiannya menurut undang-undang? Saudara bisa dicek, pasal 863 BW. Gitu. Itu bagiannya 3/4. Jadi berikan dulu 3/4 kepada anak luar kawin yang diakui sah. Kemudian sisanya
untuk ahli waris golongan keempat. Kalau ahli waris golongan keempat, ya, turunannya paman, ya, tiga turunan misalnya, ya, sisanya seperempat dibagi 3 gitu. Jadi bagiannya anak luar kawin berikan dulu haknya berapa. Kalau anak luar kawin yang diakui bisa mewaris bersama dengan golongan keempat. Yang 3/4. Dari mana Pak 3/4? Dasar hukumnya saudara bisa dicek dalam pasal 8 BUI. Ya, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. BW singkatan dari bergulik, berbuk. Itu bahasa Belanda. Bahasa Indonesianya Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Bergelik, Indonesia kan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Yang sampai sekarang ini berlaku. Tidak ada satu pasal pun masih belum diubah. Kitab Undang-Undang Hukum BW. Yaitu produk dari Belanda. Pakai itu. Kecuali hukum waris Islam, dasar hukumnya pakai kompilasi hukum Islam. Hukum adat juga begitu. Dasar hukumnya adalah tata susunan persekutuan hukum adat. Ada 3 kalau hukum waris adat. Dasar hukumnya itu, apa dasar hukum warisannya? Yaitu memakai sistem persekutuan, tata susunan persekutuan hukum adat. Ada 3 tata susunan. Garis patrilinear, garis matrilinear, maupun garis parental. Itu dasar hukum dari pembagian warisan menurut adat. Ya. Nah, kalau BW, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, ya. Saudara bisa melihat, ya, di dalam buku 2, ya, dari titel ke-12 sampai titel ke-18. Gitu. Jadi saudara bisa mengecek dalam pasal 863 BW. Pembagian haknya anak luar kawin yang diakui sah dan undang-undang mulai dari pewarisan dalam golongan ahli waris pertama sampai ke-4. Jadi anak luar kawin yang diakui sah akan mendapatkan haknya yang dijamin oleh undang-undang, ya. 1, sepertiga apabila mewaris bersama dengan ahli waris golongan pertama. Yang kedua, haknya adalah setengah jika mewaris bersama dengan golongan 2 dan golongan ketiga. Kemudian yang ketiga, haknya adalah 3/4 jika mewaris bersama dengan golongan ahli waris keempat atau turunan dari paman dan bibi. Kalau ada garis dari ayah maupun dari ibu yang masih hidup, ya, sama-sama masih hidup, maka berikan dulu 3/4. Gitu. Sisanya untuk ahli waris golongan keempat, baik dari garis paman atau bibi atau turunannya ibu. Jadi 3/4 untuk ahli luar kawin yang diakui sah, sisanya kan 1/4 di cropping 2. Itu kalau masih ada dari garis 1/4 dibagi 2 berapa? 1/8. 1/8 bagian untuk paman atau bibi yang masih hidup dari garis ayah, dan 1/8 bagian untuk paman atau bibi atau turunannya dari garis ibu. Oke, ada pertanyaan? Silakan. Halo, ada pertanyaan?
Halo, ada Pak. Ini kan mau Iya. nanya. Halo, Bapak. Iya, monggo kalau ada nanya. Iya, itu ini kan mau nanya ya. Bagaimana kedudukannya hukum anak angkat apabila terjadi perceraian dari orang tuanya angkatnya itu? Lalu bagaimana dengan hak waris pada anak angkat dari orang tua yang telah melakukan perceraian menurut hukum? Iya. Sepanjang anak angkat dia, maka dijamin oleh undang-undang. Itu. Diakui walaupun ayah atau ibunya salah satu bercerai itu. Salah satu bercerai. Ini asalkan ada satu syaratnya. Asalkan ada pengakuan ya dari pewaris semasa hidupnya. Kalau pewaris suaminya meninggal dunia setelah perceraian, maka istri yang dicerai tidak mempunyai hak waris. Karena hak waris akan diterima oleh seorang istri yang tetap berada dalam ikatan perkawinan. Jadi kalau dicerai tidak mendapat, tidak mempunyai hak itu. Misalnya ya, yang tidak punya hak itu siapa? Istrinya. Statusnya anak berkawin bagaimana? Tetap dilindungi oleh undang-undang sepanjang diakui oleh pewaris. Kalau tidak diakui, kuncinya ada diakui atau tidak oleh pewaris semasa hidupnya. Pengakuan ini baik secara lisan maupun secara yuridis. Artinya secara yuridis bisa membuktikan. Ya. Membuktikan bagaimana Pak cara pembuktiannya. Misalnya saja. Ada suratnya. Ada surat pengakuan itu. Ada surat pengakuan, ini minimal surat pengakuan. Itu baik diketahui oleh desa maupun kecamatan. Kan bisa saja bahwa ketika pewaris semasa hidupnya menulis surat iseng itu di hadapan kantor kepala desa atau minta tanda tangan desa. Kan bisa saja logika hukumnya. Tapi apakah itu dapat diakui Pak? Itu. Nah, diakui atau tidak oleh hukum. Dilindungi atau tidak oleh hukum yang jelas. Ya. Pelaksanaan di dalam bagian anak luar kawin. Pelaksanaannya. Ya. Itu tidak ada penjelasan. Apa sih yang dimaksud dengan pengertian anak luar kawin, ya. Sehingga statusnya jelas. Kemudian anak luar kawin yang bagaimana yang dijamin dengan undang-undang, tidak ada penjelasan di dalam undang-undang BW, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, tidak ada penjelasannya. Sehingga penafsiran pengakuan yang diakui sah itu hanya pengakuan dari para yuridis, para ahli hukum itu. Itu hanya pendapat, ya, pendapat dari para ahli hukum itu. Jadi luar kawin yang diakui sah dan dijamin oleh undang-undang sepertiga itu adalah anak luar kawin yang dianggap sah gitu, oleh pewaris, yang diakui sah oleh pewaris. Paling tidak minimal paling tidak harus proses dari kelahiran itu melalui perkawinan siri. Karena pengertian anak luar kawin itu ada yang berpendapat bahwa anak luar kawin ini anak yang lahir di luar hubungan perkawinan yang sah, tetapi diakui oleh pewaris bahwa itu anak darah saya. Yang kemudian untuk bukti yuridisnya bagaimana? Nah ini NDA, pemeriksaan NDA. Artinya apa? Darah yang mengalir dalam tubuh anak
luar kawin dari hasil perkawinan siri misalnya, itu bisa pengakuan yuridis. Lah, kalau secara agama jelas sudah perkawinan sah, perkawinan siri itu dianggap sah sudah. Cuma tidak melengkapi persyaratan yang ditentukan oleh perkawinan nomor 1 tahun 74 pasal 2 ayat 2. Tidak memenuhi unsur pertama. Tetapi diakui oleh para agama. Kalau perkawinan siri ini adalah dianggap anak sah. Gitu. Secara Undang-Undang nomor 1 tahun 74 masih belum mempunyai payung hukum. Nah, dari mana, Pak? Jalur-jalur hukum kok bisa anak luar kawin itu dengan undang-undang diberi hak sepertiga, yaitu statusnya agar jelas, agar jelas ada pengakuan secara yuridis. Kalau istrinya sudah cerai atau perceraian, selama perceraian ini kan anak yang dilahirkan di luar perkawinan ini mesti tetap diakui. Contoh lagi, ketika anak yang mau lahir dalam kandungan, baru anak yang mau lahir selama hubungan gelap misalnya, kemudian hamil, dikawin dengan laki-laki yang mengakui bahwa anak yang ada dalam kandungannya itu adalah anak saya, dikawin. Nah, setelah perkawinan sah itu tetap dianggap anak luar kawin yang diakui sah. Dan menurut agama sebenarnya bagaimana statusnya anak luar kawin yang akan lahir sebelum perkawinan yang sah? Kan banyak dalam dunia remaja, hubungan cinta, kemudian sampai hamil. Setelah hamil 3 bulan, baru dikawin. Itu. Kan anak dalam kandungan masih belum mempunyai status. Ini artinya perkawinannya dianggap sah. Ya, biasanya setelah perkawinan berjalan minimal yang diakui oleh undang-undang itu hamilnya itu dalam proses agak lama baru hamil. Ini hamil duluan baru dikawin. Nah, statusnya kan tidak jelas. Bisa nanti lahirnya setelah perkawinan disahkan, tetapi hamilnya duluan gitu. Ini dikategorikan oleh para pendapat sarjana, ini dianggap anak yang lahir di luar perkawinan dari berbagai pendapat. Ada kronologisnya masing-masing. Kalau melihat kesimpulan dari hasil beberapa pendapat dari pakar hukum yang dimaksud anak luar kawin. Ada yang mengatakan anak luar kawin adalah anak yang lahir di luar hubungan perkawinan yang sah. Berarti hubungan dalam perkawinan yang tidak sah ini sejauh mana? Kalau menurut Undang-Undang nomor 1 tahun 74 harus melengkapi persyaratan setelah melalui kepercayaan menurut masing-masingnya sudah dijalani. Setelah itu baru dicatatkan. Itu baru diakui dan ada perlindungan hukumnya, dan setelah perkawinan sah, itu menimbulkan akibat hukum, hak dan kewajiban antara suami dan istri. Nah, untuk anak yang ada payung hukumnya, suami dan istri, tapi anak ada payung hukumnya. Akibat hukumnya apa terhadap anak? Ya, sebagai ahli waris. Itu. Jadi dari sekian berbagai pendapat, kesimpulannya harus kuncinya ada di pengakuan gitu. Kalau sudah diakui oleh pewaris, ini baru statusnya jelas. Hak yang
dijamin oleh Undang-Undang Sepertiga kalau mewaris bersama dengan golongan pertama itu mendapat bagian. Kuncinya adalah pengakuan dari pewaris, baru statusnya jelas. Nah ini perlu sebenarnya ada ketentuan yang jelas mengenai statusnya anak luar kawin. Yang dimaksud anak luar kawin yang jelas itu yang bagaimana, apalagi suami atau istrinya cerai. Nah, kalau menurut ada dua pendapat, kuncinya ada di pengakuan. Yang kedua tetap dilindungi oleh undang-undang. Tetap dilindungi oleh undang. Haknya adalah sepertiga kalau mewaris bersama dengan golongan ahli waris pertama. Gitu. Ya, untuk mendapatkan itu ya harus ada pengakuan. Misalnya saja berlaku yang pendapat pertama, adanya pengakuan. Kalau misalnya tidak diakui, bagaimana? Apakah undang-undang tetap akan memberikan kalau menuntut misalnya diakui sah oleh pewaris, tidak mendapatkan bagian atau statusnya tidak jelas misalnya. Tapi dia merasakan bahwa dia adalah anak luar kawin, anak yang lahir luar perkawinan yang sah. Tetapi posisinya berada di dalam keluarga pewaris semasa hidup, ataupun posisinya tidak bernama dengan pewaris semasa hidupnya. Ya. Tapi dia merasa, di samping merasa juga pernah mendengar ataupun pernah jalan dengan pewaris semasa hidupnya sampai dia merasa seperti anak sendiri, walaupun ceritanya sudah mengetahui. Nah kemudian setelah pewaris meninggal dunia, ini bagaimana kalau tidak mendapatkan bagian misalnya? Apakah bisa menuntut ini? Bisa menuntut ke pengadilan agama. Itu. Artinya apa? Lewat jalur agama saja. Kemudian yang kedua harus dibuktikan dengan bukti-bukti yuridis. Ya. Ini bukti yuridisnya bagaimana? Misalnya saksi misalnya. Bisa dijadikan bukti yuridis. Tulisan ini. Kalau ada. Lebih baik ya. Kalau anak luar kawin yang diakui sah, itu lewat surat wasiat misalnya, ini ada hubungan darah misalnya, walaupun yang dilahirkan melalui di luar sah. Ada setetes darah, pewaris semasa hidupnya memberikan wasiat, bisa lewat itu. Itu sudah jelas. Orang yang diberi wasiat, yang diangkat dalam surat wasiat sebagai ahli waris, mendapat bagian harta waris yang diberi pewaris, ini sudah jelas. Baik ada hubungan darah maupun tidak ada hubungan darah. Bisa, tetapi bisa dipakai suatu metode. Jadi pada saat pewaris masih hidup, kan bisa diajak bisik-bisik, bisa saking akrabnya dari diakui sah misalnya. Bisik-bisik dan lain sebagainya, cara merayu dan sebagainya. Lah kalau tidak ada bukti-bukti yuridis kemudian ditinggal oleh pewaris ya, hanya bukti lesan yang didengar oleh istrinya yang dicerai, ini kemungkinan kan tidak mempunyai hak apapun, tidak akan menerima
bagian harta, karena banyak di masyarakat sering terjadi seperti itu. Ambil anak angkat, padahal itu anak luar kawin, hasil dari anak luar kawin yang diakui dianggap sebagai anak angkat. Itu mestinya kalau di masyarakat sering terjadi itu tidak mendapatkan bagian mana setelah pewaris meninggal dunia itu diusir, anak angkatnya diusir, harta waris yang diberikan selama hidupnya pewaris yang sudah diberi bagi. Masyarakat yang awam dan tidak paham tentang hukum ini kan perlu sebenarnya disosialisasikan kepada masyarakat. Jadi untuk pertanyaan saudara, status mengenai anak luar kawin yang diakui setelah perceraian bagaimana Pak itu? Ya, ada di pengakuan itu. Semasa hidupnya ya manfaatkan hubungan warisnya, ya, hubungan hukumnya dengan pewaris. Jadi yang memanfaatkan artinya kita pelihara, ya. Jadi terutama bagi anak luar kawin itu kalau ya pertama yang tidak memahami jelas masalah hukum. Tetapi hubungan hukum, hubungan kekeluargaan, kalau sudah posisi anak luar kawin berada di satu tempat kumpul dengan pewaris ya, semasa hidupnya, nah ini kan berdiri pandangan dari masyarakat. Kalau terkawin, diambil, ditaruh di satu tempat dan kumpul dengan pewaris semasa hidupnya. Ini perlu pandangan masyarakat. Umumnya menganggap bahwa itu anak kandungnya. Padahal dia anak angkat yang kronologisnya berasal dari anak luar kawin. Ya. Anak luar kawin yang diambil, ditaruh dalam yang serumah dengan ya ayahnya pewaris ya. Dengan ayahnya ini anak angkat yang anak yang lahir di perkawinan yang sah, karena yang sampai hamil, kemudian anak yang dilahirkan diminta diambil kumpul dengan ayah kandungnya ya, dengan ayah ini biologisnya satu rumah. Ini bisa jadi ya. Bisa jadi akan statusnya jelas. Statusnya jelas artinya anak itu sebagai ahli waris itu. Tapi bagiannya tidak sama. Kalau ahli waris sebagai anak kandung dan ahli waris sebagai anak angkat. Yang jelas kalau perceraian baik perceraian hidup maupun perceraian mati ya, anak ini kuncinya ada di pengakuan gitu. Jadi pada saat mengakui seorang pewaris ya, bahwa anak yang lahir di luar perkawinan itu adalah anak kandungnya, cuma prosesnya itu di luar perkawinan yang sah misalnya. Ini tetap ada pengakuan. Pengakuannya bagaimana Pak? Baik secara lisan, kemudian secara perilaku ini, menunjukkan ke masyarakat atau ke keluarganya bahwa itu dianggap anaknya sendiri bisa. Atau menunjukkan kepada keluarga dari istri pertama bahwa itu adalah ada hubungan darah anak kandung yang dilahirkan di luar perkawinan misalnya. Ada pengakuan itu. Misalnya seorang ayah punya istri yang kedua. Gitu.
Kemudian istri kedua itu dikawin sah misalnya, dikawin secara siri gitu. Kalau secara agama sah. Mempunyai anak, ketahuan masyarakat bahwa itu adalah anak kandung dari hasil perkawinan siri dari istri kedua. Ini bisa masuk dalam pengertian anak luar kawin, anak yang lahir luar kawin. Karena dari beberapa pendapat, ya, para sarjana, pengertian anak luar kawin ini anak yang dilahirkan berbagai macam pendapat. Ada yang berpendapat bahwa anak yang dilahirkan di luar perkawinan yang sah. Berarti yang dimaksud di luar hubungan perkawinan yang sah yang bagaimana? Yang memenuhi syarat pasal 1 dan pasal 2-nya tidak dipenuhi misalnya, secara agama itu dianggap sah, tetapi pencatatan tidak dipenuhi, ya, sehingga tidak punya akta nikah. Ini bisa sah-sah saja berlaku secara agama, tapi secara negara tidak diakui, sehingga keberadaan anak yang dilahirkan dari luar perkawinan ini tidak mempunyai perlindungan hukum. Tetapi bagaimana? Undang-undang menjamin sepertiga. Ya kuncinya dari hasil pendapat para pakar tentang anak luar kawin yang diakui sah itu ada pengakuan, baru statusnya akan terbatas ini. Terbatas di lingkungan keluarga pewaris. Kalau di luar itu di mana? Ya pengadilan. Ini beda sudah. Dalam pelaksanaannya ternyata tidak mendapatkan sepertiga atau tidak mendapatkan harta waris sepeser pun. Ya. Nah ini mau menuntut kemana? Ini. Kemudian dasar hukum itu apa? Itu. Ini yang sulit. Nah, di antara pasal-pasal BW yang mengatur masalah pewarisan, ya, yang menjadi masalah tetap yang sampai sekarang, ya, anak yang lahir di luar perkawinan. Ini yang masih yang perlu diatur oleh ketentuan ini, oleh ketentuan undang atau aturan pelaksanaan dari anak luar kawin ini perlu. Sejauh mana batasan-batasan status anak luar kawin yang mendapatkan bagian harta waris itu di lingkungan hubungan waris, di lingkungan hubungan keluarga. Nah, sesuai dengan pertanyaan tadi, tergantung sebenarnya. Masalah satu, pengakuan dari seorang pewaris semasa hidupnya. Ya. Kemudian diketahui beberapa saksi yang mendengar ini di lingkungan keluarganya ini. Jadi kalau tidak mendapat, ya dimusyawarahkan bersama itu. Ini secara musyawarah ini. Itu jalan satu-satunya. Kalau anak luar kawin masih tidak mendapatkan bagian, ya musyawarah. Statusnya jelas misalnya, setelah perceraian tetap berada dalam pengakuan bahwa itu adalah anak yang lahir di luar perkawinan. Jadi banyak macamnya pengertian. Pertama, ya, hamil sebelum perkawinan. Pertama. Setelah kawin, hamil misalnya 3 bulan hamil sebelum perkawinan, kemudian kawin lahir. Nah ini dapat dikategorikan anak sah atau anak luar kawin. Ini pendapatnya para pakar. Kemudian anak luar kawin itu pengertiannya ada yang berpendapat bahwa anak yang dilahirkan di luar hubungan perkawinan yang sah. Apakah anak yang lahir di luar hubungan perkawinan yang sah itu dianggap sah masih secara agama kalau melalui perkawinan secara agama? Nah ini, sehingga timbul pertanyaan seperti itu.
Akhirnya didukung oleh beberapa pendapat. Kalau anak yang dilahirkan dari hasil perkawinan siri itu tetap sah menurut agama. Tapi menurut undang-undang perkawinan nomor 1 tahun 74 tetap tidak sah karena tidak dicatatkan. Ini ada dua antara sah dan tidak sah. Bagaimana statusnya anak yang lahir di luar perkawinan misalnya? Ini. Padahal dalam undang-undang sejauh mana ya pengertian dari yang mendapatkan bagiannya sepertiga kalau mau waris dari waris pertama. Kemudian di dalam pasal-pasal berikutnya ini dalam pasal-pasal 863 itu mempunyai hak setengah kalau mewaris bersama golongan kedua dan ketiga. Bagian 3/4 kalau mewaris bersama dengan golongan keempat. Nah ini padahal apa sih kategori atau pengertian yang dimaksud dengan anak yang lahir di luar perkawinan? Kan selama ini masih kurang jelas. Sampai jauh ini setelah lahirnya undang-undang kitab undang-undang hukum perdata masih belum ada penjelasan. Cuma bunyinya pasal itu memberikan jaminan kepada anak yang lahir di luar perkawinan. Yang jelas anak yang lahir di luar perkawinan yang sah itu didasari oleh adanya hubungan darah. Kalau dicek itu mesti ada hubungan darah. Darahnya itu sama. Kemudian setelah itu adanya pengakuan. Tapi kunci itu di pengakuan. Kuncinya di pengakuan pewaris semasa hidupnya. Dapat atau tidaknya tergantung kepada pengakuan pewaris semasa hidupnya. Kalau masalah anak luar status anak luar PIM-nya, setelah adanya perceraian misalnya, apakah bagaimana statusnya anak yang luar kawin itu, Pak? Ya tetap sepanjang ada pengakuan. Jangankan cerai hidup, cerai mati pun itu sepanjang pewaris masih hidupnya mengakui secara mutlak bahwa anak yang lahir di luar perkawinan itu diakui secara sah, ya jelas mendapat. Gitu. Nah, menurut undang-undang adalah sepertiga. Biasanya mendapat terlepas dari undang-undang. Dikasih ini, dikasih tanah. Itu. Dihitung ternyata ada ahli waris yang sah misalnya. Mewaris bersama dengan anak kandungnya. Ini tidak boleh melebihi sepertiga. Tidak boleh melebihi sepertiga. Oke, bagaimana pertanyaan? Barangkali ada tanggapan dari yang bertanya. Silakan. Halo, yang bertanya barusan itu barangkali ada tanggapan dari jawaban saya. Tidak apa-apa. Saudara jelaskan. Saudara tanyakan lagi. Enggak, Mas Pak, cukup dah. Puas kok. Paham udah. Iya. Iya. Makasih, Pak. Yang lain barangkali ada. Iya, sama-sama. Yang lain barangkali ada yang mau tanya. Ya. Jadi ingat ya, kuncinya ada di pengakuan masalah anak yang lahir di luar perkawinan yang sah untuk mendapatkan harta waris. Bagaimanapun juga, kalau anak yang lahir di luar perkawinan mempunyai hubungan darah dengan pewaris, ya, semasa hidupnya dia mesti mempunyai rasa kasih sayang mesti ada ini, karena sebagai manusia
Ya kalau misalnya untuk menanggulangi ke depannya bagi ini, jadi harapannya ya, artinya kalau mempunyai anak yang lahir di luar perkawinan ya, ini paling enggak kebutuhan anak yang lahir di luar perkawinan ini harus mulai diupayakan sebenarnya oleh pewaris itu semasa hidupnya. Artinya misalnya pewaris semasa hidupnya sudah mulai merinci itu. Merinci harta yang mau diberikan itu. Paling bagus dalam bentuk surat wasiat atau dalam bentuk akta hibah itu. Berikan sudah dalam bentuk akta hibah itu terhadap anak luar kawin. Nah itu bukti yuridis yang demikian ini jelas sudah tidak ada ini akan tenang bagi anak yang menerima hibah. Karena apa? Tidak sanksi lagi ya, tidak ragu lagi bagi anak yang menerima hibah, ya, yang menerima hibah dalam bentuk akte hibah itu ya. Karena orang yang diberi oleh pewaris semasa hidupnya baik melalui akta hibah maupun surat wasiat ini tidak mempersoalkan hubungan darah. Artinya orang yang diangkat dalam surat wasiat atau yang diberi hibah dalam bentuk akta hibah bisa-bisa orang lain di luar hubungan darah ini. Apalagi mempunyai hubungan darah dalam hubungan perkawinan sehingga melahirkan seorang anak luar kawin. Ini harus mulai mengupayakan, artinya harus mengupayakan secara dini bagi pewaris yang masih hidup, yang mempunyai hubungan hukum dengan anak yang dilahirkan di luar perkawinan. Bagaimanapun juga yang dilahirkan di luar hubungan perkawinan, ini seorang ayah kandungnya mesti mempunyai sama sebenarnya rasa iba, kasih sayang, dan lain sebagainya sebagai manusia. Mesti hubungan kekeluargaan ini mesti ada. Nah, oleh karena itu kalau pewaris ini sebenarnya harapan kita, harapan ke depannya, umpama ini ya, kejadian itu terjadi di kalangan kita semua ini, ya harus mengupayakan secara dini sudah. Apa sih yang mau diberikan? Apakah sebagian harta yang saya berikan atau saya tabung sedikit demi sedikit untuk anak yang lahir di luar perkawinan yang sah, di luar perkawinan yang sah ya. Misalnya untuk biaya pendidikan, biaya sekolah, biaya hidup dan sebagainya, biaya perkawinan nanti. Ini harus sudah mulai wanti-wanti, mulai merinci ini, mulai dirinci atau diperhatikan ini, kebutuhan hidupnya ini. Jadi segala pemberian ya dari pewaris semasa hidupnya, baik untuk kebutuhan hidupnya, biaya sekolahnya, ya, dan menjelang menjelang akan perkawinan ditanggung biaya perkawinan atau sebagian atau seluruhnya. Ya. Ini sebenarnya masih tetap mempunyai kewajiban seorang pewaris. Apalagi anak yang dilahirkan melalui hasil dari perkawinan siri. Kalau secara agama sudah menyatakan sah, maka seorang ayah biologisnya ini mempunyai kewajiban juga. Walaupun menurut undang-undang perkawinan dianggap masih tidak sah, tapi secara agama dianggap sah. Ini sudah muncul kewajiban, hak dan kewajiban sudah ada, dan ini akan beralih kepada
ahli warisnya. Jadi ahli waris, siapakah ahli waris yang mendapatkan harta waris? Ini harus memenuhi beberapa syarat. Gitu. Jadi ahli waris yang ditunjuk dalam surat wasiat, ahli waris yang menerima melalui akta hibah, gitu. Baik mempunyai hubungan darah maupun lepas dari hubungan darah. Artinya memberikan harta waris itu melalui surat hibah atau akta hibah atau wasiat, ya, yang ditunjuk itu orang lain, tidak mempunyai hubungan darat sedikit pun atau bukan keluarga. Itu bisa saja. Sehingga anak luar kawin yang diakui sah misalnya, itu sudah mendapatkan kepastian, ya. Nasibnya sudah merasa terlindungi itu. Jadi banyak syarat-syarat ahli waris itu, yang harus mempunyai hubungan darah yang terdekat dari pewaris. Pertama, itu jadi ada beberapa persyaratan itu. Ahli waris yang ditunjuk dalam surat wasiat, walaupun tidak mempunyai hubungan darah, ini bisa. Ahli waris yang ditunjuk dalam akta hibah, tidak mempunyai hubungan darah, bisa. Apalagi hibah yang diberikan kepada ahli waris yang sah. Nah, ini lain perhitungannya nanti. Ada istilah imbreng, ya. Jadi istilah imbreng ini apa? Pengertiannya imbreng, ya, tujuannya koreksi dari harta yang diberikan sama masa hidupnya pewaris agar merata pada saat pewaris meninggal dunia. Jadi pemberian semasa hidupnya dihitung kembali. Itu. Jadi baik hibah yang diberikan kepada ahli waris, ya, maupun kepada orang lain. Termasuk pelaksanaan wasiat. Gitu. Tidak boleh melebihi dari ini kalau ini. Terutama dalam pembagian waris, dalam posisi ahli waris golongan pertama. Harus tidak ada, ya harus rata itu. Dan tidak menutup kemungkinan pelaksanaan pewarisan untuk pembagian bagi ahli waris yang masuk dalam golongan kedua, ketiga, dan keempat. Jadi kembali kepada persyaratan ahli waris. Ahli waris yang tidak, yang on-warded bagaimana, Pak? Ini yang merusak surat wasiat, merobek-robek surat wasiat misalnya. Kemudian dituntut dari pewaris, kemudian keluar putusan pengadilan. Nah ini ahli waris yang on-warded, ahli waris yang tidak memiliki hak warisnya yang gugur. Ahli waris yang on-warded. Ahli waris yang haknya gugur. Kemudian tidak sakit jiwa. Jadi ada beberapa persyaratan yang harus dipenuhi setiap peralihan harta waris dari pewaris kepada ahli warisnya. Jadi ahli waris termasuk ahli waris yang ditunjuk dalam surat wasiat ataupun yang menerima hibah secara melalui akta hibah, baik mempunyai hubungan darah maupun di luar hubungan darah. Jadi kembali ke masalah anak luar kawin, dan start pada kunci dari pengakuan, itu kunci pertama. Waktunya habis dong. Ya, halo? Waktunya habis sudah. Oh, waktunya habis. Oke. Saya akhiri sekian dulu, ya. Lain apa? Perkuliahannya tinggal satu kali ini. Minggu depan libur sudah. Iya kan? Ada pengumuman itu. Iya, Gitu. Pak. Jadi sampai ketemu lagi ya minggu ketiga. Karena minggu kedua setelah ini itu libur ya, libur. Kemudian ketemu, siapkan pertanyaan ya. Kalau memang masih ada kesempatan, ada perkuliahan, siapkan pertanyaan untuk ditanyakan kepada saya itu. Tidak apa-apa. Jadi Iya Pak, iya Pak. Ya, untuk bahan UAS itu. Oke,
Saya terima kasih banyak atas perhatiannya dan bergabungnya saudara pada acara kuliah ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Hmm.